apa yang penjenengan lakukan untuk Batang sehingga saat ini penjenengan mendapatkan penghargaan yang luar biasa? Betul. Pada waktu itu saya melihat dan merasakan Pak bagaimana penderitaan kawan-kawan baik itu korban maupun kawan-kawan di relawan Pak. Sebentar, saya pengen tahu cerita kenapa sampean kok dipanggil Mas Suwung itu. Itu kalau cerita terkait Suwung sebenarnya kan satu hal yang mungkin saya sendiri nggak tahu. Intinya pada waktu pergerakan untuk menyelamatkan kawasan terkait di kerelawanan. Oke, selamat pagi Mas Suwung. Selamat pagi menjelang siang Pak Tri. Sehat. Siang boleh, sore boleh, malam boleh, tapi semangat harus tetap pagi. Pagi. Sebentar, saya pengen tahu cerita kenapa sampean kok dipanggil Mas Suwung itu. Itu kalau cerita terkait Suwung sebenarnya kan satu hal yang mungkin saya sendiri nggak tahu. Intinya pada waktu pergerakan untuk menyelamatkan kawasan terkait di kerelawanan, saya tidak tahu tentang yang namanya saya harus dibayar berapa, mau dapat apa, saya tidak punya itu. Sehingga bahasakan kawan itu, Suwung itu tidak berharap sesuatu apapun. Oke, Ikhlaskan apapun itu Anda luar bahagia, biasa. yang penting bahagia. Pada saat tsunami Aceh, penjenengan lahir urung sih? Sudah, pada waktu itu saya masih ingat, pada waktu itu sama masih punya komunitas yang OI Pak. OI saya memang bergabung di PMI itu mulai tahun sekitar 2010-an. Oh, berarti tahun 2004 itu penjenengan belum pergi ke Aceh ya? Belum. Tapi Aceh itu kan kejadian yang luar biasa. Betul. Penjenengan melihat bahwa kejadian itu besar dan dampaknya luar biasa. Betul. Bagaimana penjenengan mengetahui cerita tentang kejadian tsunami yang terjadi di Aceh? Pada waktu itu saya sempat karena saya belum begitu banyak tahu tentang PMI, saya pada waktu itu memang mencoba untuk masuk ke sana lewat jalur pemerintah daerah. Tapi karena keterbatasan saya nggak masuk, akhirnya saya membuat gerakan-gerakan yang kecil untuk membantu tsunami itu sendiri. Sehingga dari tim yang sana itu tak memberikan informasi tentang tsunami kepada saya. Lah dari situlah saya tertarik, kok banyak sekali kawan-kawan PMI yang bergerak di situ dan mereka rata-rata punya potensi yang besar. Sehingga situlah. Walaupun Mas Suwung tidak tindak ke sana, tidak melakukan sesuatu untuk rakyat di Aceh yang terdampak tsunami, tapi dari pengetahuan, dari melihat berita-berita, penjenengan bisa mendapatkan sesuatu kan? Betul. Akhirnya penjenengan bergerak untuk Demak. Untuk Batang Bapak. Oh, untuk Batang. Batang. Oh iya, Batang. Tolong diceritakan apa yang penjenengan lakukan untuk Batang sehingga saat ini penjenengan mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Betul. Pada waktu itu saya melihat dan merasakan Pak bagaimana penderitaan kawan-kawan baik itu korban maupun kawan-kawan di relawan Pak. Sehingga pada waktu itu salah satu yang mungkin saya menginisiasi untuk bergerak di wilayah pesisir itu melihat ada cerita yang katanya ada satu potensi di mana alam itu menjadi salah satu hal yang bagus. Dia akan membendung tsunami yang walaupun tidak begitu optimal tapi dia berfungsi. Sehingga disitulah kami berusaha untuk bergerak di wilayah pesisir dan alhamdulillah pada waktu itu saya langsung bergabung ke PMI. Di situ yang tadinya saya pergerakan katalah hanya bersifat menanam, tidak pernah menghitung berapa yang tumbuh. Dari PMI khususnya dari kegiatan didukung oleh Amit Kanret, kami tahu bahwa menanam yang baik itu bukan menanam jumlahnya tapi berapa yang tumbuh. Nah disitulah akhirnya kita mempunyai satu komitmen dan dapat dilihat oleh semua orang karena kami tidak mau hanya PMI aja yang tahu, tapi harus semua orang yang tahu. Awalnya hanya berkeinginan menanam dan menanam. Betul. Tapi ternyata hasilnya luar biasa. Apa yang sudah Mas Suwung rasakan sekarang? Rasakan alhamdulillah untuk kami bisa mereplikasikan dari 2 desa menjadi beberapa desa yang khususnya di wilayah pesisir, yang kedua juga di wilayah atas karena saya yakin di wilayah Dieng itu yang merupakan juga batas dari Batang juga ada potensi bahaya, sehingga kami mencoba untuk melakukan pengembangan karena potensi yang harus kita persiapkan untuk pengurangan risiko bencana adalah masyarakat dan alam itu sendiri. Nah disitulah akhirnya saya diminta oleh DLH pada waktu Dinas Lingkungan Hidup untuk mewakili karena dianggap mampu dan saya tidak yakin karena saya tidak pernah berapa-apa untuk menjadi salah satu
nominasi untuk Kalpataru Ya. di tingkat Jawa Tengah. Dan yang saya sedikit membuat Satetra itu bukan lagi penggerak di tingkat bawah, tapi langsung di pembina. Iya. Nah, disitulah satu hal yang mungkin bukan menjadi kebanggaan, tapi suatu perjuangan bahwa kita itu mampu, dan saya yakin dengan menanam pohon mangrove khususnya itu banyak bisa bergerak untuk katalog, tsunami dan yang lainnya. Luar biasa, dengan melakukan sesuatu yang dulunya tidak mengira kalau dengan hasil yang sedemikian, bahkan sekarang manfaatnya ke segala arah. Betul. Lingkungannya menjadi oke, keindahannya nyata, bahkan bisa menarik orang-orang datang ke situ sehingga sekarang menjadi objek wisata. Ya, betul. Akhirnya penjenengan mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Iya. Memang penghargaan itu bukan orang yang mengajukan hargai saya, tapi justru dari apa yang dia lakukan yang menilai orang lain. Ya. Oke, terima kasih Pak. Hanya satu aja Pak, titip aja. Ini saya harus menginformasikan kepada para relawan PMI, pengurus pusat maupun yang lainnya. Kebetulan ini di Batang kami juga dilibatkan untuk membuat RADAP Pak. Rencana aksi daerah terkait dengan perubahan iklim. Jadi di sini kami tetap berkolaborasi. Mungkin tsunami akan menjadi potensi besar juga. Yang paling besar bagi kami juga yang di wilayah laut utara itu perubahan iklim. Kami akan menghadapi kawasan industri dan baku laut. Itu aja Pak. Terima kasih. Inilah Mas Suwung yang sudah memiliki prestasi luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Semoga bisa saling ketemu lagi, belajar bareng. Amin.